Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arifiati dengan NIM 53014200021. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai multiplexer. Dan kita akan melakukan simulasinya menggunakan aplikasi Proteus Profesional. Sebelum kita ke simulasi menggunakan Proteus, terlebih dahulu saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai multiplexer. Oke, kita next slide. Oke, jadi multiplexer atau disingkat dengan MUX adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi outputnya. Multiplexer bekerja seperti sebuah saklar atau switch multi-posisi yang dikontrol secara digital, di mana kode digital yang diberikan ke input-input select mengontrol input-input data mana yang di-switch ke output. Kemudian, multiplexer digunakan untuk menyeleksi data untuk kemudian dipindahkan ke satu jalur. Data tersebut diseleksi berdasarkan logika yang dipasangkan oleh operator itu sendiri. Penggunaan MUX juga meningkatkan efisiensi transmisi data sehingga menjadi jauh lebih cepat dibandingkan tidak menggunakannya. Selanjutnya, rangkaian MUX terdiri dari input, selektor, dan output. Rangkaian input MUX merupakan kelipatan 2 pangkat N. Nah, di sini dicontohkan ada 3. Yang pertama, MUX 2 to 1. Yang dimaksudkan adalah 2 input, 1 selektor, dan 1 output. Kemudian yang kedua, ada MUX 4 to 1, yaitu 4 input, 2 selektor, dan 1 output. Kemudian yang ketiga ada MUX 8 to 1, artinya 8 input, 3 selektor, dan 1 output. Di sini saya mengambil contoh. Yang pertama ada multiplexer 4 to 1. Jadi di sini ada 4 inputan, kemudian ada 2 selektor, dan 1 output. Kemudian yang di tengah adalah multiplexer 8 to 1. Ada 8 inputan, yaitu dari D0 sampai D7, kemudian ada 3 selektor, dan ada 1 output. Dan yang ini adalah multiplexer 16 to 1. Artinya ada 16 input dari D0 sampai D15, kemudian ada 4 selektor A, B, C, dan D. Kemudian ada 1 output. Jadi gambarnya seperti ini. Di sini terlihat. Oke, kita ulang. Ketika XC dipencet, maka pada output akan keluar sesuai dengan input yang dimasukkan. Ini adalah sebuah inputan, kemudian ada selektor, kemudian ada output. Oke. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai multiplexer. Setelah kita mengetahui mengenai multiplexer itu apa, fungsi multiplexer, kemudian prinsip kerja multiplexer, kita akan ke simulasi multiplexer menggunakan aplikasi Proteus Profesional. Oke, jadi di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian multiplexer menggunakan aplikasi Proteus. Di sebelah kanan ini adalah tabel kebenaran dari rangkaian multiplexer 8 to 1. Oke, kita ke rangkaiannya terlebih dahulu. Jadi pada rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen. Ya, yang pertama ada namanya logic state. Nah, seperti ini bentuknya. Logic state ini diibaratkan seperti input pada rangkaian multiplexer. Jadi di sini menggunakan ada 8 logic state untuk input, kemudian ada 3 logic state untuk selektor, yaitu S0, S1, dan S2. Kemudian di sini saya menggunakan ICN 4082
sebanyak 8 buah. Kemudian saya menggunakan IC 4078, IC OR 4078. Kemudian ada gerbang logika dasar. Di sini ada gerbang NOT. Gerbang NOT saya menggunakan 4 gerbang NOT, yaitu ya di sini pada output, kemudian 3 pada selektornya. Kemudian saya menggunakan LED. Di sini ada 16 LED. Sebenarnya LED ini tidak begitu diperlukan, cuma di sini untuk indikator. Jadi ketika input 1 menyala, maka LED ini akan menyala, menandakan input 1 ini menyala. Sebenarnya untuk indikator saja. Jadi LED sebelah sini untuk indikator input, LED sebelah sini LED untuk indikator outputnya. Kemudian menggunakan logic probe untuk outputnya. Kemudian ada ground yang dipasang pada LED-nya. Oke, langsung saja kita simulasikan. Oke, yang pertama kita lihat pada tabel kebenaran. Jika I0 bernilai 1 dan I1 sampai I7 bernilai 0, kemudian selektor 0, selektor 1, selektor 2 juga bernilai 0, maka pada output akan bernilai 1 dan keterangan output bahwa I0 yang menyala. Kita coba I0 kita ganti 1. Nah, di sini terlihat ketika I0 bernilai 1, maka indikator LED merah ini akan menyala. Di outputnya juga akan menyala LED merah. Kemudian outputnya bernilai 1. Yang menyala LED merah itu menandakan bahwa I0 yang menyala, kemudian I yang lain mati. Oke, kita ke tabel yang kedua. Ketika I1 yang bernilai 1 dan I yang lain bernilai 0, kemudian pada selektor yang bernilai 1 hanya S0. Kita coba, kita ganti dulu. I1 bernilai 1, kemudian pada selektor S0 bernilai 1. Nah, ketika I1 bernilai 1, maka indikator LED ini akan menyala berwarna orange. Kemudian pada output bernilai 1, di sini indikator LED orange menyala yang menandakan bahwa I1 ini menyala atau bernilai 1. Oke, kita ke yang ketiga. Ketika I2 bernilai 1 dan pada selektor S1 yang menyala, kemudian untuk selektor yang lainnya bernilai 0. Oke, kita coba. Ketika input I2 bernilai 1, kemudian selektor 1 bernilai 1. Nah, di sini terlihat ketika input I2 bernilai 1, maka indikator LED akan menyala berwarna kuning. Kemudian di sini LED juga akan berwarna kuning. Itu yang menandakan bahwa I2 bernilai 1. Nah, di sini terlihat outputnya bernilai 1. Oke, selanjutnya yang keempat, ketika I3 bernilai 1, kemudian untuk I yang lain bernilai 0. Kemudian S1 dan S0 bernilai 1. Kemudian S2-nya bernilai 0. Maka pada outputnya akan bernilai 1 dengan keterangan I3 yang menyala. Oke, kita coba. I3 bernilai 1. Kemudian S0 dan S1 bernilai 1. Oke, di sini ketika I3 kita klik bernilai 1, maka indikator LED akan menyala berwarna hijau. Kemudian pada output bernilai 1 dan indikator output akan menyala berwarna hijau yang menandakan bahwa I3 bernilai 1 dan untuk I yang lain bernilai 0. Oke, selanjutnya tabel yang kelima, ketika I4 bernilai 1, kemudian selektor S2 bernilai 1. Kita coba, kita kembalikan dulu. Ketika I4 bernilai 1, kemudian S2 bernilai 1, mohon maaf. Nah,
Di sini terlihat ketika I4 kita klik menjadi 1, maka indikator LED akan menyala berwarna biru, kemudian pada output akan bernilai 1, dan indikator output akan menyala berwarna biru, yang menandakan bahwa I4 bernilai 1, dan untuk I yang lain bernilai 0. Selanjutnya tabel ke-6, ketika I5 bernilai 1, kemudian selektor S0 bernilai 1, S1 bernilai 0, S2 bernilai 1. Kita coba, kita kembalikan terlebih dahulu. Ketika I5 bernilai 1, kemudian S0 bernilai 1, dan S2 bernilai 1. Oke, jadi ketika I5 kita klik menjadi 1, maka indikator input akan menyala berwarna ungu. Kemudian output akan bernilai 1, dan indikator output akan menyala berwarna ungu, yang menandakan bahwa I5 bernilai 1, kemudian untuk I yang lain bernilai 0. Selanjutnya tabel ke-7, ketika I6 bernilai 1, dan selektor S1 dan S2 bernilai 1. Kita coba, kita kembalikan terlebih dahulu. Ketika I6 bernilai 1, kemudian selektor S1 dan S2 bernilai 1. Oke, jadi di sini terlihat ketika I6 kita ganti dengan 1, maka indikator input akan menyala berwarna pink. Kemudian output akan bernilai 1, dan indikator output akan menyala berwarna pink, yang menandakan bahwa I6 bernilai 1, dan I yang lain bernilai 0. Kemudian yang terakhir, ketika input I7 bernilai 1, dan ketiga selektor bernilai 1. Oke, kita kembalikan terlebih dahulu. Kita ganti, I7 bernilai 1. Oke, di sini ketika I7 kita ganti dengan 1, maka pada indikator input akan menyala berwarna putih. Kemudian untuk outputnya akan bernilai 1, dan indikator output akan menyala berwarna putih. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.